Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Mari kita nikmati firman Tuhan pada sore hari ini. Kita akan belajar dari kehidupan tokoh Alkitab yang minggu kemarin kita belajar, yaitu Abraham. Abraham dikenal sebagai seorang figur bapa dari orang beriman. Bapa dari orang yang taat. Sebagai manusia tentu saja Abraham juga punya satu pengalaman kegagalan di dalam dia menjalankan firman Tuhan, perintah Tuhan. Mari hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana pengalaman Abraham. Dan tentu saja ketika kita juga punya pengalaman kehidupan yang gagal di dalam ketaatan, lalu kita juga tidak menjadi orang yang merasa bersalah, tertuduh, lalu merasa tidak layak. Hari ini kita akan belajar bahwa kekristenan adalah sebuah perjalanan. Perjalanan untuk dibentuk menjadi seorang murid Kristus. Kekristenan adalah satu perjalanan menjadi serupa dengan Kristus. Oleh karena itu kekristenan juga merupakan sebuah perjalanan rohani. Saudara, apakah kita taat? Taat berarti mempercayakan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya. Kenapa? Orang bisa taat karena dia percaya. Tapi sebaliknya, kenapa orang bisa tidak taat? Karena tidak percaya. Sama-sama orang Kristen, sama-sama punya usia kekristenan 10 tahun, ada yang bertumbuh di dalam ketaatan yang luar biasa. Akhirnya dia menjadi orang yang sungguh-sungguh diubahkan Tuhan. Tapi ada juga yang 10 tahun cuma muter-muter di padang gurun. Ya. Hidupnya diwarnai dengan berbagai macam kegagalan, ketidaktaatan, padang gurun, kegersangan. Di situ ada kepahitan, ada penderitaan yang mestinya tidak perlu terjadi. Dan dikasih Tuhan. Tuhan ingin supaya kita ini bertumbuh menjadi seorang Kristen dari bayi rohani kepada kedewasaan rohani. Yang setuju katakan amin. Saudara, kalau kita melihat tidak ada seorang pun yang diceritakan di dalam tokoh-tokoh Alkitab adalah orang yang sempurna, tidak ada. Kalau kita kemarin dengar cerita atau khotbah tentang Yusuf, di Yusuf ini hampir ya tidak ditemukan satu kegagalan. Makanya Yusuf sering disebut tipologi seperti Yesus. Tapi saya yakin tidak ada satu orang pun yang tidak sempurna. Demikian juga dengan Abraham. Mari kita lihat Abraham ketika dipanggil oleh Tuhan di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1. Tuhan berfirman kepada Abraham dengan satu perintah yang sangat jelas. Yaitu apa? Abraham diberikan perintah, pergilah dari negerimu yang pertama. Yang kedua, pergilah dari sanak saudaramu. Yang ketiga, pergilah dari rumah bapamu. Ada 3 poin yang Tuhan ingin Abraham lakukan. Pergi dari negerimu, pergi dari sanak saudaramu, dan pergi dari bapamu. Dan perintah ini disertai satu janji yang luar biasa. Janji Tuhan yaitu, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Saudara, janji yang luar biasa ini disertai dengan perlindungan.
Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Wah, makanya pasti kalau sudah tahu seperti ini, banyak orang yang pengen memberkati Abraham. Karena orang yang memberkati Abraham akan diberkati Tuhan. Lalu, aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Wah, ini perlindungan luar biasa. Dan lewat janji ini, Abraham percaya. Namun apa yang terjadi? Abraham hanya mentaati sebagian perintah saja. Memang dia pergi dari negerinya di tanah Ur Kasdim, Mesopotamia. Dia pergi, tetapi dia tidak segera meninggalkan ayahnya. Karena tercatat di dalam Kejadian 11 ayat 31, ternyata Abram, waktu itu bernama masih Abram masih tinggal serumah dengan ayahnya sampai ayahnya mati, yaitu di tanah Haran namanya. Sehingga Abram tidak segera meninggalkan, dia masih bersama ayahnya. Dan juga dia masih tinggal bersama keponakannya, yaitu Lot. Perhatikan, padahal perintahnya jelas. Pergi dari negerimu. Oke, dilakukan. Yang kedua, dari sanak saudaramu. Tidak dilakukan. Karena dia masih bersama Lot. Dari ayahmu. Enggak dilakukan. Karena ternyata dia masih tinggal di sana. Bersama ayahnya. Bersama Terah ayahnya. Ini. Dan menetap di sana, di tanah Haran. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi ketika ayahnya mati, baru kemudian dia pergi. Ya, ke Mesir. Namun kita lihat di dalam pasal 13 ayat 1, setelah ayahnya mati, dia berangkat lagi, tapi dia masih bersama dengan keponakannya Lot. Perhatikan. Kalau kita melihat secara sekilas, sepertinya Abraham langsung taat. Ternyata ada penundaan ketaatan. Saya mengulangi, ada penundaan ketaatan. Sama dengan yang terjadi pada manusia. Manusia setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia menjadi ciptaan baru. Hidupnya dikendalikan oleh Roh Kudus sepenuhnya dalam hatinya. Dan Tuhan ingin supaya taat. Tapi kadang kala manusia hanya taat kepada apa yang dia mau saja. Manusia hanya taat kepada apa yang dia cocok dengan firman Tuhan. Kalau ada firman yang dia tidak cocok, dia tidak taat. Banyak orang Kristen yang mengalami penundaan ketaatan. Ini. Dan penundaan ketaatan ini terjadi karena apa? Penundaan ketaatan ini terjadi oleh karena tidak percaya sepenuhnya. Saudara, dari sini kita melihat apa akibat dari ketidaktaatan. Kita melihat apa akibatnya. Ketika Abram mengambil keputusan untuk tetap tinggal bersama keponakannya Lot. Setiap ketidaktaatan manusia pasti ada harganya. Saudara, jangan dipikir ketidaktaatan ini tidak dibayar. Dibayar. Perhatikan. Apa yang dibayar oleh Abram? Kita lihat. Abram diberkati. Semakin banyak ternaknya, ya. Abram diberkati. Semakin banyak lembunya,
kambingnya, tapi juga Lot juga diberkati. Semakin banyak ternaknya. Abram punya banyak gembala upahan, Lot juga punya banyak ternak dan gembala upahan. Akhirnya apa yang terjadi? Gembalanya milik Abram dan gembalanya Lot, mereka rebutan lahan. Kita tahu tanah Negeb itu memang luas, tetapi tidak semuanya dipenuhi, ditumbuhi dengan rumput. Ya, saya pernah mengalami satu perjalanan oleh karena travel, harus menempuh perjalanan di sepanjang Mesir itu hampir 10 jam. Trouble. Di sana adanya cuma pasir, gersang. Ya. Yang terjadi di sini akibat dari Abram menunda ketaatannya, dia masih bersama dengan Lot, terjadi konflik. Perhatikan Patsal 13 ayat yang ke-6. Patsal 13 ayat yang ke-6. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Ayat 7. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Saudara tahu yang terjadi? Terjadi konflik, terjadi masalah. Perhatikan, ketidaktaatan yang dialami oleh orang percaya, oleh orang Kristen, menyebabkan ada konflik, menyebabkan ada masalah. Dan konflik itu menyebabkan penundaan. Bagaimana janji Tuhan digenapi atas diri Abraham. Namun puji Tuhan, di dalam ayat 8 dari Patsal 13, Abram rupanya sadar. Dan terjadilah satu peristiwa yang namanya pertobatan dari Abram. Ayat yang ke-8. Jangan terjadi perkelahian antara aku dan engkau, antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Jelas Lot ini kan keponakan, anak dari kakaknya. Ayat yang ke-9, ini terjadi satu keputusan yang luar biasa. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Nah, ini kata kuncinya. Pisahkan dirimu daripadaku. Nah, dari sini kita melihat Abram berpisah dengan Lot. Itu yang dimau Tuhan sejak awal. Sejak dari awal Tuhan ingin pergilah dari sanak saudaramu. Ya, ini loh saudara, ketika kita tidak mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, ketika terjadi ketidaktaatan, ada masalah. Dan masalah itu tidak bisa disembunyikan. Terjadi konflik. Baru kemudian ketika Abram mengambil keputusan, menawarkan, pisahkan dirimu daripadaku. Dia tawari, Lot, kamu milih mana? Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke timur, aku ke barat. Lalu Lot memilih tanah yang dinamakan lembah Yordan. Saudara, coba kalau kita lihat ayat yang ke-10, coba dilihat ayat yang ke-10. Lembah Yordan itu airnya seperti taman Tuhan. Itu indah pemandangannya. Ayat yang ke-11. Lot memilih lembah Yordan. Lalu berpisah. Ayat yang ke-12. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Terus ayat 13. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Nah,
Yang dipilih oleh Lot itu lembah Yordan, tapi dekat Sodom. Dan Sodom itu sangat jahat dan berdosa kepada Tuhan. Yang dipilih Lot itu satu lembah yang secara mata menjanjikan, bagus, tetapi orang-orangnya jahat. Singkat cerita supaya tidak lama, udah mereka berpisah. Tapi yang terjadi apa? Waduh, ada peperangan ini antara 4 raja dengan 5 raja. Lot tertawan, semua habis. Anak perempuannya, istrinya, ternaknya, semua habis. Karena apa? Dia milih yang kelihatannya enak, baik, tapi dekat dengan kejahatan. Hati-hati. Hidup kekristenan itu tidak bisa dimanipulasi. Sehebat apapun saudara manipulasi, hukum roh tetap berjalan. Banyak orang yang kelihatannya baik-baik, tetapi kalau engkau memilih yang dekat dengan Sodom, tinggal tunggu tuaiannya. Saudara, tetapi Abram akhirnya karena Lot memilih tempat yang kelihatannya baik, Abram memilih di Kanaan. Dan Kanaan yang ditinggali Abram waktu itu adalah Kanaan yang nantinya akan menjadi tanah perjanjian bagi orang Israel pada keturunan yang keempat berikutnya. Jadi kasih Tuhan. Dari sini kita bisa melihat Abram belajar. Nek ndek ben mau turut dengar-dengaran akan perintah Tuhan, tinggalkan sanak saudaramu, nggak akan ada masalah. Demikian juga kita seperti itu. Kita baru tahu, wah ini salah ya, ketika udah hancur. Saudara, ada loh jenis orang yang bebal, kelihatannya hebat, kelihatannya ngerti firman Tuhan, kelihatannya aktif gitu. Tetapi nggak ngerti loh, prinsip-prinsip yang jelek-jelek, prinsip yang jahat tetap dilakukan. Hati-hati. Ya. Tuhan tidak bisa dimanipulasi, manusia bisa. Oleh karena itu, dari pelajaran yang pertama ini kita bisa belajar. Bener ya. Kalau orang mau taat itu taat saja, nggak usah ditunda-tunda. Yang kedua, saudara pernah dengar? Tuhan itu menjanjikan kepada Abram, aku akan memberkati engkau. Menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau. Keturunanmu seperti pasir. Di laut, di pantai, bintang-bintang di langit. Tidak terhitung banyaknya. Tetapi Abram sebenarnya pernah mengalami kegagalan. Kegagalannya di mana? Ketika di usia 99 tahun dan belum lagi ada keturunan seperti yang dijanjikan Tuhan. Abram mengalami kesalahan yang fatal. Dia mendengarkan saran dari Sarah, istrinya. Sarannya itu kelihatannya masuk akal, kelihatannya bagus. Tetapi sesungguhnya saran itu jauh dari kehendak Tuhan. Saudara, mari kita lihat di dalam Kejadian 16 ayat 1. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Wah, saudara, ini kata-kata Sarai ini saya ingat juga kata-kata Hawa ketika dipakai oleh iblis untuk menjebak di dalam dosa pertama. Coba, sudah perhatikan ini.
Istrinya si Sarah ini ngomong sama Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Loh, wong ini baru proses penantian janji Tuhan kok. Sudah divonis Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Kata tidak itu beda dengan belum. Tapi Sarai sudah meyakinkan Tuhan tidak memberi. Artinya apa? Janji Tuhan nggak terbukti. Artinya Tuhan tidak berjanji. Lalu sarannya apa? Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarah. Perhatikan. Istrinya ngomong, aku punya budak namanya Hagar, hampiri dia. Supaya lewat dia kita dapat anak. Yang parahnya Abram mendengarkan. Bukan mendengar, mendengarkan. Mendengar dengan mendengarkan lain. Saudara kalau ke pasar, banyak orang ngomong. Tapi yang didengarkan cuma satu bakulnya. Yuk metene siji piro. Gangsal ewu bu. Dia hanya dengarkan ini. Yang lain terdengar. Dia tidak mendengarkan perintah Tuhan. Tapi mendengarkan kata-kata dari istri. Apa yang terjadi? Ayat yang ketiga. Jadi Sarai, Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istri. Bayangkan. Udah 10 tahun loh di Kanaan. Udah 10 tahun loh dengar suara Tuhan. Udah 10 tahun loh ikut Tuhan. Udah 10 tahun jadi orang beriman. Masih dengarkan yang bukan kata Tuhan. Masih tidak bisa membedakan. Oh ini benar, ini salah. Ini dari Tuhan, ini bukan dari Tuhan. Perhatikan loh. Banyak anak-anak Tuhan yang sudah usia kekristenannya 10 tahun bahkan lebih masih suka bingung. Nggak ngerti mana yang benar. Ini yang benar saran istrinya atau yang benar janji Tuhan. Yang terjadi pada ayat 4, sungguh-sungguh Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Nah, masalah ketidaktaatan. Lalu timbul konflik. Konflik pertamanya apa? Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka Hagar memandang rendah nyonyanya itu. Wah, udah mulai konflik lagi saudara. Akibat ketidaktaatan. Sudah tahu, Hagar memandang rendah nyonyanya itu. Otomatis nyonyanya apa? Otomatis nyonyanya marah. Apa bentuk marahnya? Oh, dia ngomong sama Abram pada ayat yang kelima. Dia lapor. Lalu berkatalah Sarai pada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Udah mulai Hagar melemparkan. Penghinaan yang kuterima adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan kepadamu kepangkuanmu Hagar, tapi baru saja dia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Kiranya Tuhan menjadi hakim antara aku dan engkau. Perhatikan, konflik dalam keluarga. Seharusnya seorang suami itu menjadi imam. Imam itu apa? Pengantara ibadah. Menjadi nabi. Nabi itu apa? Yang menangkap suara Tuhan. Setelah menangkap suara Tuhan apa? Menyampaikan suara Tuhan. Seharusnya seorang suami itu menjadi raja. Raja itu apa? Berperang, memimpin, memerintah. Tapi dalam hal ini Abram mendengarkan suara istrinya. Lalu terjadilah apa? Konflik. Hati-hati. Hati-hati juga bagi para istri. Ya, calon-calon istri, hati-hati. Ya, jangan saudara-saudara itu nggak dekat dengan Tuhan. Karena apa? Kalau saudara sampai sarankan sesuatu yang salah, suami ini bisa bingung. Iya.
Sekarang ini banyak suami-suami yang terjerat masalah karena istri banyak menuntut. Iya. Banyak suami-suami yang nggak bertumbuh rohaninya karena terlalu banyak diserang oleh istri. Itu adanya di luar planet sana. Di Indonesia tidak ada. Di jemaat sini nggak ada. Kemarin ada yang ngomong gitu ketika khotbah di Temanggung, itu adanya di Jawa Barat. Orang Jawa Barat marah, saudara. Saya nggak ngomong. Saudara, saya kasih tahu, hati-hati loh. Ketika suami udah mulai bingung, nggak menjalankan tanggung jawabnya, masalah keluarga terjadi. Ketika istri udah jadi leher, harusnya kan kepala kan suami. Oke Pak, saya setuju. Ini istrinya ngomong, saya setuju. Kepala itu suami, saya setuju, tapi saya lehernya. Kepalanya suami, dia lehernya yang menggerakkan itu kan. Hati-hati. Istri-istri bertobat. Istri-istri yang bertobat, katakan amin. Loh, aminnya kok ragu-ragu? Yang merasa wanita, katakan amin. Prianya jangan GR. Jangan GR, prianya jangan GR loh. Pria juga tegas gitu kan. Ngerti bedakan suara Tuhan. Enggak lah. Kamu tuh ngomong apa? Masa aku disuruh tidur sama Hagar? Kan kita terima janji Tuhan, harusnya begitu. Malah manut aja lah. Pria disuruh punya istri lagi, seneng gitu kan. Semangat. Ya, itu siapa ngomong semangat ini? Untung Kristen itu tidak boleh poligami ya. Kalau boleh nggak tahu ini para pendeta punya istri berapa ya. Saudara, ada seorang pendeta itu punya banyak pemuda. Ini terjadi teman saya. Dia selalu ngomong ya dengan orang-orang di sekitar desanya, "Wis kamu nikahlah sama pemuda tempat saya." Nah kenapa? Tak jamin. Gue nikah sama orang Kristen pemuda tempat saya. Enggak ada poligami. Gue pada semangat. Lebih dari 5 loh, mau loh. Karena juga pada takut dipoligami kan. Siapa wanita yang suka dipoligami angkat tangan? Saya enggak lah. Nah, yang terjadi kesalahan daripada Abram. Wah, apa yang terjadi? Masalah konflik. Tanggung jawabmu. Dia sekarang kurang ajar dengan saya. Enggak menghargai saya. Aku dulu yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Baru tahu dia mengandung. Dia udah memandang rendah aku. Merasa diserang begitu ya Abraham jawabnya taktis, saudara. Lihat. Apa? Ayat yang ke-6. Abraham berkata pada Sarai, hambamu Hagar itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Kelihatannya jawabannya hebat ya. Perbuat saja yang kau pandang baik. Saudara tahu? Yang dipandang baik oleh Sarai belum tentu baik kepada Hagar. Lalu akhirnya apa? Udah dapat lampu hijau begitu, Sarah menindas Hagar. Sehingga sampai begitu kuat penindasannya sampai Hagar lari meninggalkan. Pergi minggat dari rumah. Bayangkan, udah konflik saudara. Saudara, tapi apa yang terjadi? Ketika Hagar pergi, lalu malaikat Tuhan berjumpa dengan dia di mata air di padang gurun di dekat jalan Syur. Malaikatnya ngomong gini, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarah, nyunyaku. Udah minggat ini, udah pergi. Ayat 9 dikatakan, kembalilah kepada nyunyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Baliyo. Kamu ditindas tidak apa-apa. Nah,
perintah malaikat ini disertai janji juga. Apa? Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Ya. Malaikatnya berkata, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamakan Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu. Dari situ Hagar benar-benar melahirkan Ismail. Ismail nanti yang akan menurunkan sepupu dari keturunan negara Arab, sedangkan Iska yang nanti akan lahir dari Sarai menurunkan dari keturunan Israel. Saudara, tapi firman Tuhan mengatakan juga, sebab Tuhan telah mendengar penindasan atasmu, seorang laki-laki, Ismail disebutkan di sini, seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tiap-tiap orang akan melawan dia. Di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Loh, Ismail itu punya ciri. Cirinya itu yang ngomong Alkitab, bukan saya. Cirinya apa? Dari keturunan Ismail, laki-laki lakunya seperti keledai liar. Lakunya seperti keledai liar. Yang kedua, tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Penuh konflik ini, penuh perlawanan ini. Berbagai macam konflik. Mungkin juga demo-demo, mungkin juga ada berbagai macam perseteruan dengan tetangganya kanan kirinya, macam-macam. Di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Kenapa? Ismail dilahirkan dari latar belakang penindasan. Kalau penindasan juga pasti spiritnya balas menindas. Kita tahu Abram mengalami konflik, mengalami penundaan. Baru akhirnya ketika janji Tuhan tiba, nanti pada akhir cerita, Abram mendapatkan janji Tuhan, yaitu lahirlah Iska pada saat Abram berusia 100 tahun. Saudara, dari apa yang sudah tadi kita belajar, kita tahu bahwa ketidaktaatan selalu ada harganya. Saya senang ketika saya sebagai pendeta selalu ngomong, jemaat ayo hadir ibadah. 15 menit sebelumnya, supaya saudara bisa apa? Supaya bisa tenang. Ikut ujian penyembahan dulu. Ibadah itu butuh ketenangan. Ya, kalau saudara terlambat, saudara tidak akan tenang. Saya selalu berkata, saudara kalau saudara ibadah, persiapkan hatimu untuk Tuhan. Selalu saya berkata, ketika memuji Tuhan, pujilah Tuhan dengan segenap hatimu. Saya selalu menyarankan dengan ekspresi. Memuji Tuhan dengan selalu merasakan, menghayati setiap kata-kata. Memuji Tuhan itu beda dengan menyanyi. Memuji Tuhan itu beda dengan saudara nyanyi campur sari, nyanyi apa. Ini kepada Tuhan. Oleh karena itu begini saudara. Ketika kita belajar dari taat kepada taat, kita semakin dekat dengan janji Tuhan. Tapi kalau nggak taat, selalu mengambil jalan melingkar padang gurun yang terjadi. Contoh, ketika saudara diberi firman Tuhan, mesti kita harus mengampuni. Karena kalau tidak mengampuni, Bapa yang di surga tidak mengampuni. Tapi ada yang tidak percaya.
Masih ada orang yang suka benci dengan orang lain, menghakimi, merasa dirinya paling benar. Akhirnya apa? Tidak damai sejahtera karena apa? Dia merasa juga tidak diampuni Tuhan. Tapi kalau saudara-saudara taat, udahlah, ketika orang lain salah, tidak masalah, wong saya juga sering salah. Amin. Amin. Ya, ketika tuh firman Tuhan berkata, kamu mesti ramah, lembut seorang terhadap yang lain, ya praktekkan saja. Ketika saudara mulai hitung-hitungan dengan Tuhan, aduh kalau aku tuh menabur, masa aku begini, saudara berpikirnya terlalu jelimet. Lupa bahwa hidup kita itu milik Tuhan, bersyukur. Ketika saudara harus menabur kepada orang lain, orang yang berkekurangan, ketika saudara harus memberkati orang lain padahal saudara sendiri butuh, ketika Tuhan bicara, ya lakukan saja. Ketika saudara mulai, aku sekian lama jadi jemaat, aku pengen melayani, ya layani Tuhan. Abraham sesungguhnya tidak semudah yang kita bayangkan. Dia juga mengalami berbagai macam liku-liku di dalam kehidupannya. Namun berakhir dengan satu penggenapan janji. Saya yakin saudara-saudara pasti juga punya pengalaman yang sama. Oleh karena itu ketahuilah, di dalam hidup ini kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri. Suami istri mesti bertumbuh bersama-sama. Saya perhatikan rumah tangga kalau suami istrinya nggak tumbuh bersama-sama, kalau yang terlalu aktif, suaminya, istrinya nggak aktif, udah nanti istrinya ngomong, kowe ngopo, turu gereja kono. Kalau yang aktif orang tuanya, anaknya nggak aktif, nanti juga masalah. Makanya pertumbuhan rohani itu mesti bareng. Kita ingat, ketaatan itu hanya bisa dikerjakan ketika kita sadar di dalam Kristus kita adalah manusia baru, ciptaan baru. Karena ketidaktaatan itu yang mengerjakan hanya manusia lama. Coba perhatikan, Abraham ini mungkin masih nggak enak lah meninggalkan Lot, ini keponakannya, tanggung jawabnya. Kelihatannya baik, tapi Tuhan tidak berkenan. Sarah ngomong, ambillah Hagar. Kelihatannya baik, tapi Tuhan tidak berkenan. Perhatikan, tidak semua yang kelihatan baik itu Tuhan berkenan. Sadari bahwa kita semua adalah ciptaan baru. Makanya untuk saudara mengalami berkat Tuhan, saudara mesti pandang janji Tuhan. Hidup di masa depan. Jangan hidup di masa lalu. Yang lama sudah berlalu. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Makanya jangan sering jadi orang ini memakai manusia lama ya. Manusia lama itu tidak mudah berdamai, suka gosip, suka bikin cerita fitnah. Tidak bertumbuh, mudah marah. Mesti kita harus jadi manusia baru. Coba lihat di dalam Efesus pasal 4 ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan lama yang dahulu, kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Yuk, manusia lamanya ditinggalkan, ditanggalkan, dan meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Coba manusia lama itu sudah mati. Kalau mati jadi bangkai. Kalau bangkai itu bau. Ya. Coba kalau saudara pakai parfum yang wangi gitu kan. Lalu simpangan. Wah rasanya itu ya. Aduh. Rasanya seneng ya. Simpangan dengan orang yang pakai parfum. Ya. Coba kalau orang simpangan sini bawa bangkai. Waduh, pasti lari. Makanya jangan jadi orang yang bau bangkai, bau harum. Rasul Paulus mengatakan, supaya kita ini mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus,
yang berbau harum di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Berikutnya ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Dibaharui dalam roh dan pikiran. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara, itu tidak bisa kita kerjakan kecuali kita bergantung kepada Tuhan. Saya persilakan pemusik maju ke depan. Siapa di antara engkau yang mengakui, saya juga sering gagal. Jangan tinggal dalam kegagalan. Tapi akui kegagalan itu di hadapan Tuhan. Dan berkata, Tuhan, aku tak dapat jalan sendiri. Tuhan tolong padaku. Biarlah sinarmu menerangiku. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Mari kita berdiri semuanya. Peganglah tanganku. Mari kita tengadahkan tangan kita. Pandang salib Kristus. Katakan, ini Tuhan, saya mengakui tidak bisa berjalan sendiri. Pandang salib Kristus. Katakan, tanpa pertolongan Tuhan saya tidak bisa. Mari kita pujikan ini. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa katakan dengan sungguh-sungguh. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa mata sudah tidak usah lihat kanan kiri. Siapa engkau yang hari ini butuh Tuhan? Katakan, Tuhan, tanpa pertolonganmu aku tidak bisa hidup. Aku tidak bisa menjalani hidupku. Siapa engkau yang butuh pertolongan Tuhan? Siapa engkau yang butuh pimpinan Roh Kudus? Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi, katakan, ini aku Tuhan. Aku butuh Engkau. Masa depanku dalam tangan kuasa. Hidupku dalam tangan kuasa-Mu. Segala masalahku Tuhan yang akan campur tangan. Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu yang hari ini mengangkat tangan sebagai tanda menyerah. Mengangkat tangan sebagai tanda kami tidak bisa hidup tanpa pertolongan Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa pimpinan Tuhan. Tuhan, Kau tahu setiap pergumulan. Engkau tahu setiap kelemahan, setiap permasalahan. Berkati hidup. Berkati hidup. Berkati hidup. Berkati. Berkati setiap kesulitan-kesulitan, masalah-masalah yang ada. Berkati. Berkati. Tuhan, pulihkan yang sakit
hari ini yang sakit, bawa sakit penyakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Yang bawa beban, terima pertolongan. Terima kasih. Berkati jemaat-Mu di tempat ini, dimanapun juga. Berkati gereja-gereja di Kecamatan Wedi, semua Tuhan berkati. Berkati pelayanan Bapak Daniel Ngatnu, berkati pelayanan Bapak Joko Tri Asmoro, berkati pelayanan Bapak Pendeta Edi Suwito, berkati semua pelayanan-pelayanan, semua gereja-gereja-Mu Tuhan berkati. Berkati Tuhan semuanya di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Duduk saudara.